warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Rosmalia. Jabatan saya sebagai analis sumber daya manusia aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebagai analis sumber daya manusia aparatur, tupoksi saya berada di sekretariat, yaitu melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan unit kerja Bapenda Provinsi Jawa Barat, melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Bapenda Provinsi Jawa Barat, serta menyusun dokumen analisa kedisiplinan dan kehadiran pegawai Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan video ini, saya akan menayangkan kegiatan dalam rangka pemenuhan uji kompetensi analis sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di antaranya adalah 1. Memperagakan cara menjelaskan jenis dan metode pengembangan sesuai dengan pegawai yang baru diangkat ASN, masa kerja kurang dari 4 tahun. Yang kedua, memperagakan cara menjelaskan aspek perilaku kerja dalam sistem penilaian kinerja kepada pegawai. Yang ketiga, memperagakan cara melayani permintaan cuti sesuai dengan jenis cuti. Kemudian yang keempat, memperagakan cara menjelaskan jenis perilaku korupsi dan resiko korupsi dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Izinkan saya menyampaikan sosialisasi nilai TRK dalam perhitungan kinerja pegawai dan dasar perhitungan tunjangan kinerja. Jadi TRK itu terbagi menjadi dua aspek SKP dan perilaku kinerja menurut derajat, kemudian laporan perilaku kerja berdasarkan PPDN, dan yang terakhir adalah HIMOR. Review 360 derajat terdiri dari orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, inisiatif kerja, dan kepemimpinan. Kemudian untuk laporan perilaku kinerja berdasarkan PPDN terdiri dari instruksi khusus pimpinan, laporan rapat atau briefing, laporan inisiatif kerja, hari masuk kantor, laporan inisiatif kinerja. Kemudian yang ketiga adalah HIMOR. HIMOR terdiri dari hari masuk kantor, menit masuk kerja, dan hari Senin dan hari Selasa tidak boleh terlambat. Yang terakhir adalah kehadiran pegawai. Jenis pengembangan kompetensi yang cocok untuk aparatur sipil negara yang baru masuk 4 tahun diantaranya adalah 1. Pelatihan teknis, fokus kepada keterampilan spesifik yang diperlukan untuk tugas dan fungsi pekerjaan. Contohnya pelatihan perangkat lunak, manajemen proyek, atau teknis analisis data. Yang kedua, pelatihan soft skill untuk meningkatkan kemampuan interpersonal dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, pengembangan karir. Program bimbingan untuk membantu pegawai merencanakan jalur karir mereka. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek, memungkinkan pegawai untuk belajar sambil melakukan tugas nyata. Kemudian yang kelima adalah sertifikasi profesional, mendorong pegawai untuk mengikuti program sertifikasi yang diakui di bidangnya. Siang Mbak Eli. Siang Pak Eka, ada yang bisa dibantu Pak Eka? Bu Elsa itu ada rencana mau umroh. Nanti saya mau ngambil cuti. Cuti ya? Ya bagusnya gimana Bu ya, tata caranya? Sebelumnya saya cek dulu ya, apakah sisa cuti Pak Eka masih ada. Berdasarkan catatan dari kami, cuti Pak Eka itu pada tahun 2024 baru diambil 1 kali ya. Iya. Nah, sekarang rencananya berapa hari Pak Eka mau umroh? Kan 2 minggu bisa kan? 2 minggu kayaknya kelamaan, karena kan cuti tahunan itu maksimal 12 hari ya. Oh, baru. Sementara sisa yang sekarang itu tinggal 11 hari. 10 hari aja boleh? 10 hari ya, 10 hari kerja. Baik. Pak Eka, untuk cuti umroh maka sebaiknya diajukan 2 minggu, maksudnya 2 minggu sebelum keberangkatan. Karena untuk cuti umroh kami di tim kepegawaian harus mengajukan secara khusus izin dari Gubernur Jawa Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu silakan Pak Eka mengisi formulir yang kami berikan ya, formulir 1C. Silakan Pak Eka isi, kemudian nanti dilampirkan dengan surat dari travel umroh menyatakan bahwa Pak Eka akan melaksanakan umroh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau peserta besok bisa nggak Bu? Besok bisa, setelah Pak Eka membuat form 1C itu, kemudian dilampirkan dengan keterangan dari travel,
kemudian Pak Eka upload semua berkas ke link yang sudah kami sediakan. Setelah itu kami akan memprosesnya. Seperti itu Pak Eka ya. Ada yang ditanyakan lagi Pak Eka? Ini formnya boleh saya bawa dulu diisi Boleh, di rumah? nanti diisi aja. Setelah Pak Eka isi, ditandatangani oleh atasan langsung. Nanti diserahkan ke kami, ke tim kepegawaian. Setelah itu kami akan menandatanganinya kepada Pak Sekretaris. Selanjutnya akan saya input ke dalam aplikasi Kimob. Setelah itu akan saya beritahukan Pak Eka bahwa cutinya sudah bisa di-approve oleh atasan langsung. Ketika cutinya sudah di-approve, maka posisi Kimob pada Pak Eka sudah menjadi selamat menjalankan cuti. Seperti itu. Jadi Pak Eka bisa melaksanakan cuti dengan tenang. Tahukah kita bahwa sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, sangat banyak peluang kita melakukan korupsi. Oleh karena itu, mari kita pahami agar kita selaku ASN tidak melakukannya dan dapat menyampaikan kepada teman dan kolega kita agar menghindari jenis-jenis tindakan korupsi yang merupakan tindakan korupsi. Korupsi adalah sebuah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Berikut ini adalah beberapa jenis korupsi yang umum terjadi. 1. Korupsi politikal. Korupsi politikal terjadi ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau partai politik mereka. Bentuk-bentuk umum korupsi politikal meliputi suap. Suap adalah uang atau hadiah yang diberikan untuk mempengaruhi keputusan politik atau administratif. Yang kedua, nepotisme. Nepotisme adalah mempekerjakan atau memberikan keuntungan kepada keluarga atau teman dekat tanpa melalui prosedur yang benar. Kemudian patronase, memberikan keuntungan atau pekerjaan sebagai balas jasa atas dukungan politik. Jenis yang kedua adalah korupsi administratif. Korupsi administratif terjadi dalam proses administrasi pemerintahan. Ini seringkali terjadi pada tingkat rendah, menengah, atau hierarki pemerintahan. Contohnya, 1. Pemerasan. Pejabat publik memaksa individu atau perusahaan untuk membayar uang agar proses administrasi mereka dipercepat atau dipermudah. Kemudian yang kedua adalah pungli atau pungutan liar. Uang dipungut secara ilegal oleh pejabat untuk pelayanan yang seharusnya gratis atau biaya rendah. Yang ketiga adalah korupsi komersial. Yang keempat, korupsi sistemik. Dan kelima, korupsi internasional. Dampak korupsi. Korupsi memiliki berbagai jenis dampak baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Antara lain, 1. Dampak ekonomi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi efisiensi investasi dan alokasi sumber daya. Investasi asing juga cenderung menurun di negara yang tingkat korupsinya tinggi. Yang kedua, dampak sosial. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat, memperparah kesenjangan sosial dan memperburuk kemiskinan. Yang ketiga, di bidang politik, korupsi merusak demokrasi dan stabilitas politik karena keputusan politik didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan kepentingan umum. Demikian portofolio ini saya buat untuk memenuhi salah satu uji kompetensi jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.